Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernando Septiandi dari Prodi D4 Teknik Mesin 2020A akan mempresentasikan tentang baja dan besi. Pembuatan besi dan baja. Besi adalah material alami yang terbuat dari unsur ferrum Fe. Bahannya terbuat dari biji besi yang ditambang dari alam, lalu diolah demikian rupa. Proses pembuatan besi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu blast furnace dan electric arc furnace. Perbedaan blast furnace dan EAF yaitu terletak pada bahan dasarnya. Pada proses blast furnace, bahan bakar digunakan dalam jumlah yang besar, sedangkan pada EAF tidak menggunakan jok proses produksi material baja untuk struktur mulai dari biji besi sampai menjadi baja profil atau baja plat. Ini adalah contoh gambar dari besi sendiri. Untuk proses pembuatan baja terdapat 6 proses. Yang pertama adalah proses konvertor. Yang digunakan dalam proses ini dibuat dari sambungan paku, keling, ataupun las. Yang kedua, pengolahan menggunakan dapur listrik. Yang ketiga, proses Siemens-Martin. Mengolah baja dengan cara memanfaatkan suhu tinggi yang ada pada tungku kerja. Kapasitas tungkunya sendiri mampu membuat bahan baku berat 30 ton hingga 50 ton. Yang keempat ada proses BOF. BOF atau Basic Oxygen Furnace adalah proses pembuatan baja yang memanfaatkan oksigen murni dan panas. Yang kelima ada proses dapur kupola. Proses dapur kupola dimulai dengan cara memanaskan area kubah agar terhindar dari uap air. Sedangkan proses pemanasan besi hingga menjadi baja kurang lebih memakan waktu selama 15 jam lamanya. Yang terakhir adalah proses Bessemer. Proses pembuatan baja menggunakan teknik ini hampir mirip dengan BOF. Hanya saja, proses Bessemer tidak memakai oksigen murni, melainkan uap air. Teknik Bessemer merupakan teknik yang paling umum diterapkan baik dalam industri menengah maupun industri dengan skala besar. Ini adalah contoh gambar dari baja sendiri. Yang kedua, proses rekristalisasi besi dan baja. Pada proses pembuatan besi yang paling awal, biji yang telah dicuci dan dihancurkan dipanaskan dengan arang dalam sebuah tungku tradisional. Suhu tercapai tidak mencukupi untuk mencapai leleh dan oksidasi biji dikurangi dengan karbon dalam keadaan padat, mengarah ke gumpalan yang disebut bloom. Ampas biji disingkirkan dan bloom berulang kali dipanaskan dan dipalu untuk mengusir sisa ampas dan membentuk massa yang lebih padat. Biji yang diperoleh dengan cara ini sepenuhnya murni dengan kandungan karbon rendah. Oleh karena itu mudah dibentuk dan relatif lunak. Yang kedua adalah baja. Dalam proses pembuatan baja, pig iron dimasukkan ke dalam primary steelmaking furnace, bisa berupa oxygen furnace, electric arc furnace, atau open heart furnace. Pada proses ini, berbagai bahan kimia ditambahkan ke dalam furnace untuk mendapatkan material properties yang diinginkan. Seringkali scrap juga dimasukkan ke dalam furnace ini. Di dalam proses dengan oksigen, karbon di dalam cairan besi akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon monoksida. Gas ini harus keluar, kalau tidak bisa membentuk gas paket saat menjadi dingin. Untuk menghindarinya, bisa menggunakan deoxidizer seperti silikon dan aluminium. Baja yang dihasilkan adalah fillet steel atau semi-fillet steel. Yang ketiga adalah klasifikasi besi dan baja. Untuk klasifikasi besi sendiri, yaitu ada 6 macam. Yang pertama, besi cor kelabu, warna kelabu berbentuk David Serpi. Yang kedua, besi cor putih, warna putih, fasa karbon sebagai semendit. Yang ketiga, besi cor nodular, warna kelabu, bentuk grafit bulat, sifat lunak. Yang keempat ada besi cor bintik, tengah-tengah antara besi cor kelabu dan putih. Yang kelima, besi cor cil, warna sebagian putih, sebagian kelabu. Yang terakhir ada besi cor mampu tempa malleable cast iron. Hasil laku panas besi cor putih, bentuk grafit bulat dan bersifat lunak. Kemudian klasifikasi baja. Yang pertama, klasifikasi baja A berdasarkan penambahan alloy baja karbon, baja paduan.
Yang kedua, baja klasifikasi B berdasarkan komposisi baja hipotektoid, baja hiperetektoid. Yang ketiga, baja klasifikasi C berdasarkan sifat metrik, baja austenitik, baja martensitik, dan baja veridik. Yang keempat, baja tahan karat, dan kelima, baja struktural atau baja fabrikasi. 4 kegunaan besi dan baja dalam dunia industri. Yang pertama, bisa membuat wirausaha, bisa membuat seperti pagar rumah yang ada di gambar sebelah kiri dan kandang hewan di sebelah kanan. Kemudian ada pembangunan sarana transportasi. Salah satu fasilitas umum dalam dunia transportasi yang dibangun dengan menggunakan baja adalah rel kereta api. Ini adalah contoh gambar baja yang digunakan pada rel kereta api. Kemudian ada pembangunan gedung. Karena durabilitasnya yang tinggi, bukan hanya itu, jenis besi baja juga banyak sehingga pemanfaatannya juga besar. Ini adalah contoh besi yang buat ngecor di bangunan. Yang kelima, penamaan baja sesuai standarisasi. Yang pertama adalah Standar Nasional Indonesia atau SNI. Yang pertama ada kawat tanpa lapisan dipilih untuk konstruksi beton praktekan. Yang kedua, kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton praktekan, dan lain-lainnya. Kemudian ada Japan Industri Standar JS. Diawali dengan SS atau G dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dalam kg, mm. Contoh dari JS tersebut adalah berikut. Untuk Dutch Institute for Normung itu contohnya adalah seperti ini. Untuk American Iron and Steel Institute atau disebut dengan IC, ada berbagai macam contoh. Salah satunya adalah baja mangan dengan kandungan 1,75 mm diberi kode IC SAE 13XX, dan kemudian selanjutnya juga sama. Ini adalah contoh dari penamaan IC sendiri. Kemudian ada American Standard Testing and Material atau disebut dengan ASTM. Kemudian ini adalah contoh-contoh dari penamaan ASTM itu sendiri. Ini kemudian lanjutan contoh dari ASTM. Dan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.